Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa pada hari ini dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang menuntun, yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renung kita pada hari ini Rabu 14 Januari 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur, Jakarta Timur dengan judul Masih Diberi Kesempatan. Renungan ini didasarkan pada kitab Injil Matius pasal 12 ayat 15-21 dan nas yang akan kita renungkan adalah Matius 12 ayat 15. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas Pendeta Timur Citrasari yang telah membuatkan renungan ini bagi kami, dan biarlah ketika kami akan membacanya, mendengarkannya, sungguh-sungguh ia hidup, boleh menginspirasi kami dalam menjalankan panggilan hidup yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat saya, bacakan Matius 12 ayat 15, dengarkanlah firman Tuhan. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Sahabat, nas yang tadi saya bacakan membuka bacaan kita pada hari ini. Kita tentu saja jadi bertanya-tanya, apa yang Tuhan Yesus ketahui? Mengapa dia harus menyingkir dari sana? Lalu saat membaca ayat sebelumnya kita menemukan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. Matius 12 ayat 14. Wah, bukannya menjadi jelas, kita malah justru semakin bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus memilih menghindar. Mengapa dia tidak memanggil orang-orang Farisi itu dan mengonfrontasi mereka? Apakah Tuhan Yesus takut? Tentu saja jawabannya tidak. Ia tidak takut. Bukan karena rasa takut Tuhan Yesus memilih menyingkir dari sana, melainkan karena kasihnya kepada setiap orang, termasuk kepada para Farisi yang berencana hendak membunuhnya. Maksudnya bagaimana? Begini, Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja tidak menghindar, melainkan langsung menghadapi dan menghukum orang-orang Farisi itu. Namun jika itu yang terjadi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan Yesus dan bertobat dari kesalahan mereka. Sahabat, hal yang sama berlaku juga bagi kita. Jika sampai saat ini kecurangan kita belum terbongkar atau kejahatan kita masih tersembunyi, bukan berarti Tuhan merestui atau memakluminya. Sebaliknya, dia masih memberikan kita kesempatan untuk menyesali kesalahan, menyesali dosa, dan bertobat. Jadi, jangan tunda lagi. Segeralah akui segala salah dan dosa kita, bertobatlah. Bila ada di antara para sahabat yang mungkin pernah mengalami kesulitan dalam mengakui kesalahan yang pernah dikerjakan karena merasa malu atau merasa ada yang menghalangi, silakan tuliskan di kolom komentar supaya bisa menjadi berkat bagi para sahabat kita yang lainnya. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih kembali firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Bila firman ini boleh terus menetap dalam hati kami dan ia menggerakkan kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dalam hidup ini. Berkati setiap para sahabat DKB yang mungkin sedang bergumul masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain seperti kesehatan. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.